wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yani Sundari, peserta PPL kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Tanjung Pura, mata pelajaran kimia, instansi SMA Taruna Bakti Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 11.6 ya, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian sudah tahu kelompoknya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kalian belajar kimia lagi ya, ke lab lagi, kita akan praktikum lagi. Gimana hari ini? Siap belajar kimia? Siap. Oke, sip. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan Nabil pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dimulai. Seperti biasa juga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Sudah tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Ya, kimia. Materinya apa? Hidrolisis garam. Baik. Kalian sudah download bahan ajar? Sudah ya? Ada yang sudah print? Coba dilihat. Oke, ada beberapa yang sudah print. Saya absen dulu ya. Saya lihat di sini ada beberapa kursi yang kosong ya. Saya absen dulu. Aji Galuh, baik. Akmal, Andi Akil izin turnamen tenis ya, baik. Araika, oke, berarti ada beberapa yang izin dan sakit ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Jadi pembelajaran berikutnya bisa ikut lagi ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Tapi sebelumnya saya mau review dulu sedikit. Coba minggu lalu kita belajar apa sih? Asam dan basa. Coba ya kita review sedikit, saya mau tahu. Apa ciri-ciri asam? Ada yang tahu? Rio, boleh Rio? Apa ciri-ciri asam? Rasanya kecut, bersifat korosif, pH di bawah 7, dapat memerahkan lakmus biru, dan ketika di dalam air itu menghasilkan ion H+. Ya, oke. Sudah begitu lengkap ya ciri-ciri asam. Yang berikutnya itu tadi asam ya. Yang berikutnya ciri-ciri basa. Ada yang tahu? Nah, itu sudah kita pelajari minggu lalu. Yang minggu ini akan kita pelajari lebih mendalamnya adalah dari hasil reaksi asam dan basa. Yaitu apa tadi? Garam ya. Nah, kenapa kalian harus mempelajari garam gitu ya? Kenapa dipelajari? Karena garam itu banyak aplikasinya atau dia penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya banyak. Termasuk salah satunya pupuk juga ya. Pupuk juga termasuk garam. Nah, misalnya nanti kalian tuh mau bekerja di bidang pertanian. Nah, kalau misalnya kalian nanti di bidang pertanian, terus misalnya meneliti kenapa ya tumbuhan di daerah situ tuh kok nggak subur-subur gitu. Kenapa mati aja? Ternyata pas dites, pH tanahnya tuh kecil, pH tanahnya kurang dari 7, berarti tanahnya bersifat apa? Kalau pH-nya kecil tuh berarti apa? Asam ya, berarti si tanah itu terlalu asam. Nah, kalian dengan mempelajari garam ini ya, kalian bisa tahu nih kira-kira pupuk yang tepat yang pH-nya berapa. Apakah yang pH-nya asam lagi, atau yang netral, atau yang basa? Kira-kira harus yang mana nih kalau si tanahnya ini asam? Harus yang basah ya, supaya si tanahnya jadi lebih subur, pH-nya balance gitu. Paham ya? Nah, ini nanti akan jadi dasarnya. Jadi ternyata garam itu nggak semuanya netral. Ya, ada garam yang sifatnya asam, ada yang basah, ada yang netral juga. Oke? Nah, semoga kalian termotivasi ya, semoga lebih semangat belajar hari ini karena kita sekarang akan mempelajari tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, seperti biasa ya, saya akan menjelaskan dulu kompetensi dasar ya, apa yang mau kita capai. Jadi pertama, ini pembelajaran hari ini tuh menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan dengan pH-nya. Itu KI 3-nya ya. KI
tujuan pembelajarannya, ya, peserta didik menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam. Sistem penilaian, ya, ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama penilaian berupa pengetahuan. Ada pengetahuan, ada sikap, sama keterampilan. Kalau pengetahuan nanti di akhir kita ada kuisis ya, post test. Kemudian kalau sikap nanti selama pembelajaran nanti kalian akan dinilai kerjasamanya, keaktifannya, terus kritis dan percaya diri dan sebagainya. Sistem pembelajaran kita hari ini seperti biasa ya, mekanismenya kalian berkelompok dan ini kalian sudah ada di kelompok masing-masing. Nanti kita akan melakukan 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah praktikum. Ya, kegiatan kedua nanti kalian juga akan berdiskusi dan mencari literasi lain. Apakah benar hasil praktikum kalian itu sesuai dengan literasi? Sekarang bantu saya untuk membagikan dulu LKPD-nya ya. Baik, pembelajaran kita selalu akan kita mulai dengan menentukan atau mencari permasalahan ya, permasalahan apa yang ada di sekitar kita nanti akan dihubungkan dengan materi yang akan kita pelajari. Saya akan orientasi masalahnya ini dari video. Boleh kalian simak dulu videonya ya. To fat. So when the soap molecules come in contact with water and fat, these dual attractions literally pull the fat apart, surrounding the oil particles and dispersing them through the water. Let's go back to our coronavirus molecule with that layer of fat holding everything together. When it interacts with soap, bam, that fat gets pulled out by the soap. Soap literally pulls apart and demolishes these viruses. And then the water... Oke, apakah ada yang bisa menyebutkan dari video tadi, ada nggak sih yang kalian pikirkan, misalnya ada pertanyaan atau ada masalah gitu? Kansa boleh, Kansa? Kenapa sabun bisa membersihkan kotoran? Itu juga termasuk salah satu masalah ya. Kenapa sabun kok bisa membersihkan kotoran? Ada lagi permasalahan yang lain? Nah, kalian sudah dapat masalahnya ya. Nggak boleh masalahnya dibiarkan ya. Kita akan cari solusi untuk masalah-masalah tersebut ya. Kita akan mencari solusi dengan 2 cara. Yang pertama dengan praktikum ya, dengan percobaan. Boleh dibacakan dulu? Boleh bareng-bareng bacakan, coba. Sebutkan tujuan percobaan kita hari ini apa? Oke, menentukan sifat asam dan basa dari beberapa larutan garam. Berikutnya, alat yang digunakan adalah pH meter. Nah, coba ya kalian coba lihat dulu di sini. Alat-alatnya sih saya yakin kalian itu sudah tahu alat-alat yang ada di situ ya. Botol semprot, gelas kimia, plat tetes itu mah sudah biasa ya. Nah ini memang ini baru kita pakai di percobaan sekarang. Ini namanya pH meter. Ya kalian buka, nanti dicelupkan. Nah kalian nanti di situ terbaca pH-nya berapa. Nah, kita mulai ya percobaannya. Coba dilihat dulu di situ di LKPD-nya apa saja yang harus diisi. Silakan kalian tuliskan dengan lengkap. Kita akan menguji sifat asam basa dari beberapa larutan garam. Ada 3 kali pengujian ya. Nah kalian boleh bagi-bagi tugasnya nanti supaya lebih cepat ya. Yang pertama kita menguji pakai kertas lakmus. Caranya kalian siapkan plat tetes. Ini plat tetesnya ya. Berikutnya untuk mengukur pH-nya, ini kertas indikatornya nanti diambil ya. Kalau ada 7 larutan di mejanya berarti ambil 7 buah nih, 1 buahnya segede ini. Ini dicelupkan, nih ya dicelupkan. Terus nanti ini akan terbaca, kamu boleh baca berapa pH-nya? 7,1. Ini 7,1 ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk percobaannya? Bisa? Bisa. Oke, silakan mulai dikerjakan. Kalian sambil melakukan percobaan, saya sambil melakukan penilaian juga ya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya, baik, sudah selesai. Kalian sudah tuliskan
hasil pengamatan kalian pada LKPD sudah ditulis? Sudah ya? Oke, baik. Sekarang kita akan presentasikan hasil dari percobaan kalian tadi ya. Kita akan presentasikan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Baik, kelompok 1 ada Rio, Rafif, Asira, Ratu, sama Nabil ya. Yang lain boleh disimak dulu, kelompok 1 akan mulai mempresentasikan hasilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, Rafif boleh lebih keras, kurang terdengar. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil percobaan dan diskusi kelompok kami mendapatkan bahwa sabun cuci tangan membirukan kertas lakmus merah dan memiliki pH sekitar 8. Lalu ada NH4Cl, dia itu memerahkan lakmus biru dan memiliki. Oke. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Helena? Sabun sama NH4Cl termasuk hidrolisis apa? Kelompok 1 siapa mau jawab? Ratu boleh? Keduanya merupakan hidrolisis sebagian. Keduanya merupakan hidrolisis Sebagian. sebagian. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Cukup ya, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, berikutnya kita akan simpulkan dulu hasil percobaan dan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau simpulkan dulu? Boleh, silakan Iqbal. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu bersifat netral dan tidak terhidrolis. Oke, saya tambahkan sedikit ya untuk penguatan materinya. Nah, di sini kalian tadi sudah melakukan beberapa percobaan ya. Dari beberapa larutan garam ini ternyata ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, ada yang netral. Kita akan evaluasi ya, kalian siapkan dulu HP-nya, kita akan masuk kuisis. Oke, kita mulai ya. Nah, udah masuk ya. Oke, kita lihat ada Kimi, ada Dava, ada Reza. Ya, silakan ke depan, ke depan. Dapat hadiah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Selamat ya untuk yang lain. Untuk yang lain, mudah-mudahan ke depannya kalian lebih semangat ya, jadi bisa dapat juara 1, 2. Berikutnya saya juga minta untuk refleksi ya. Apa kalian senang belajar hari ini? Kalian bisa memahami isi pelajaran hari ini? Baik, saya juga minta saran ya untuk pembelajaran berikutnya harus seperti apa. Silakan kalian isi link Google Form berikut. Sudah? Baik. Anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat ya dari pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang larutan penyangga. Ya, larutan penyangga ini masih ada hubungannya sama asam basa. Makanya asam kuat, asam lemah tadi nggak boleh dilupakan ya. Nah, penyangga ini adalah larutan yang mempertahankan pH. Tidak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akan tutup dengan doa. Nabil silakan ke depan lagi untuk pimpin doa.
Bentar sebelum keluar, coba dicek dulu di mejanya apa masih ada sampah, masih ada yang kurang bersih ya, dilap dulu ya, dibersihkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan dulu per kelompok ya. Oke, baik, kalian sudah lihat dulu? Sudah bersih? Baik, boleh meninggalkan lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.